Sebelum tubuhnya ditemukan hangus terbakar dalam kecelakaan yang menewaskan dua bersaudara, Diogo Jota sempat menolak naik pesawat karena mendengarkan nasihat dokter. Sebuah keputusan yang kelak menjadi ironi paling tragis dalam hidupnya. Bayangkan, seorang bintang sepak bola top dunia, baru berusia 28 tahun, penuh semangat untuk kembali berlatih bersama Liverpool, justru harus mengakhiri hidupnya dalam kobaran api yang membakar habis mobil Lamborghini miliknya. Dan lebih menyakitkan lagi, ia tidak sendirian, saudaranya, Andre Silva, juga ikut tewas. Tragedi ini bukan hanya mengejutkan dunia olahraga, tapi menyisakan begitu banyak pertanyaan yang masih menggantung di benak publik. Apa yang sebenarnya terjadi di Jalan Raya Zamora, Spanyol, pada dini hari tanggal 3 Juli 2025? Mengapa seorang atlet profesional dengan seluruh sumber daya dan pengetahuan keamanan, justru tewas dalam kecelakaan yang terkesan bisa dicegah? Dan benarkah ada detail medis rahasia yang membuat Jota memilih rute darat alih-alih udara, sebuah keputusan yang akhirnya mengantar dia ke ajal? Dalam video kali ini, kita tidak hanya akan mengungkap kronologi tragis yang merenggut nyawa Diogo Jota, tapi juga menelusuri lebih dalam ke dalam rahasia medis, tekanan mental seorang pemain yang nyaris kehilangan tempat di tim utama, hingga misteri, keheningan, klub dan media setelah kematian mengejutkan ini. Apa yang sesungguhnya disembunyikan dari publik? Dan mengapa, semakin dalam kita telusuri, semakin banyak detail ganjil yang muncul? Diogo José Teixeira da Silva dikenal dunia dengan nama Diogo Jota, adalah salah satu bintang paling bersinar di sepak bola modern. Lahir di Porto, Portugal, pada 4 Desember 1996, Jota tumbuh sebagai anak pemalu yang hanya bersinar saat menginjak rumput hijau. Ia memulai karir profesionalnya di Paços de Ferreira, sebelum mencuri perhatian raksasa Spanyol Atletico Madrid, lalu tampil gemilang bersama Wolverhampton Wanderers, dan akhirnya bergabung dengan Liverpool pada tahun 2020. Bagi para penggemar Reds, Jota bukan hanya penyerang tajam, tetapi juga simbol kerja keras dan dedikasi. Ia bukan pemain dengan tubuh besar atau selebritas dengan gaya hidup glamor, tapi di balik wajah tenangnya, ia adalah mesin gol yang tak pernah menyerah baik di dalam maupun di luar lapangan. Namun di balik karir cemerlangnya, tahun 2024 menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Cedera serius yang dialaminya selama paruh kedua musim membuat Jota hampir tak terlihat di starting 11 Liverpool. Dan yang lebih mengejutkan, belakangan terungkap bahwa ia sempat menjalani prosedur medis pada bagian paru-parunya, sebuah informasi yang tidak pernah dirilis resmi oleh klub maupun agennya. Pertengahan tahun 2025, saat seluruh skuad Liverpool mulai bersiap untuk kembali ke Inggris setelah liburan musim panas, Jota memilih sesuatu yang berbeda. Alih-alih terbang langsung dari Portugal ke Inggris seperti rekan-rekannya, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan darat menuju Santander, Spanyol, untuk kemudian menyeberang dengan kapal feri menuju selatan Inggris. Alasannya? Menurut laporan dari media Portugal seperti Record dan dikonfirmasi oleh otoritas Spanyol, Jota mematuhi saran dokter untuk tidak naik pesawat karena risiko tekanan udara terhadap paru-parunya yang baru saja menjalani prosedur medis. Keputusan yang pada awalnya tampak bijak, justru menjadi tiket menuju tragedi yang tak terduga. Malam tanggal 2 Juli, ia bersama sang adik, Andre Silva juga berusia 26 tahun melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tol A52 di wilayah Cernadilla, Zamora. Mereka mengendarai sebuah Lamborghini Urus, mobil sport mewah yang bisa melesat dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 3 detik. Tapi kecepatan itu jugalah yang menjadi bumerang. Salah satu ban belakang mobil dilaporkan meledak saat mereka sedang menyalip kendaraan lain. Dalam hitungan detik, mobil keluar jalur, terguling, dan terbakar hebat. Warga sekitar yang pertama tiba di lokasi tak bisa berbuat banyak. Api membakar mobil begitu cepat hingga tubuh keduanya tak bisa dikenali. Tim forensik baru bisa memastikan identitas melalui sidik jari dan rekaman medis. Diogo Jota, sang bintang harapan Liverpool, tewas seketika bersama saudaranya. Berita kematian Jota sontak mengguncang dunia. Klub, rekan-rekan setim, legenda sepak bola, dan ribuan penggemar membanjiri media sosial dengan pesan duka dan rasa tak percaya. Namun di tengah arus belasungkawa, mulai muncul pula pertanyaan, mengapa informasi medis penting seperti kondisi paru-paru Jota tak pernah diungkap ke publik? Dan apakah Liverpool benar-benar tidak tahu bahwa pemain mereka menempuh perjalanan darat yang berisiko? Tragedi ini tidak hanya membuka luka, tetapi juga membuka tirai atas kehidupan pribadi seorang pemain yang selama ini dikenal tertutup. Kini, semua mata tertuju pada masa lalu, mencoba memahami bagaimana seorang atlet profesional bisa terjebak dalam keputusan yang secara tragis mengantar dirinya pada ajal. Karir Diogo Jota bisa dibilang adalah definisi dari pendakian yang tenang tapi tajam. Ia bukan wonderkid yang digembar-gemborkan sejak muda,
Tapi ia membuktikan bahwa kerja keras bisa menembus semua batasan. Saat masih membela Paços de Ferreira di usia 18, Jota mulai menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Namun bukannya langsung memilih Gemerlap, ia menerima pinangan Atletico Madrid yang kemudian meminjamkannya ke Porto, klub kota kelahirannya. Di sana, ia matang. Di sana, ia belajar bagaimana dunia elit sepak bola bekerja. Namun, perjalanan Jota bukanlah kisah mulus tanpa luka. Tahun 2017, saat bergabung dengan Wolverhampton Wanderers, Jota membuktikan bahwa dirinya bisa bersinar bahkan di Championship. Ia mencetak 17 gol di musim pertamanya dan membantu Wolves promosi ke Premier League. Dan disinilah, semuanya berubah. Di Premier League, Jota bukan sekadar penyerang tambahan. Ia adalah penentu. Gol-golnya bukan hanya cantik, tapi krusial. Ketenangannya di depan gawang mulai menarik perhatian Jurgen Klopp. Tahun 2020, Liverpool resmi merekrut Jota dengan biaya 41 juta pound sterling. Banyak yang skeptis. Mengapa Liverpool, dengan trio Salah Mane Firmino, masih butuh Jota? Tapi keraguan itu segera sirna. Dalam 10 pertandingan pertamanya, Jota mencetak 7 gol. Ia mencetak hat-trick ke gawang Atalanta di Liga Champions. Ia menjadi senjata rahasia, bahkan saat pemain bintang lain kesulitan. Namun di balik semua prestasi itu, tubuh Jota mulai mengirimkan sinyal. Cedera demi cedera menghantui, terutama pada musim 2022-2023 dan berlanjut ke musim berikutnya. Ada yang mengatakan ia terlalu dipaksa tampil, terlalu cepat kembali dari cedera. Ada juga yang menyebutkan bahwa tekanan bermain untuk klub sebesar Liverpool dengan ekspektasi yang tak henti mulai menggerogoti stabilitas fisik dan mentalnya. Musim 2024-2025 menjadi titik kritis. Ia hanya tampil di sebagian kecil pertandingan karena cedera misterius yang tak pernah diumumkan secara resmi. Dalam beberapa wawancara pasca pertandingan, Jota terlihat terengah-engah, dan bahkan pernah mengeluh soal rasa sakit di dada yang datang dan pergi. Rumor mulai merebak di kalangan fans. Benarkah Jota memiliki masalah pada paru-parunya? Mengapa klub begitu tertutup soal kondisinya? Dan seperti bom waktu yang berdetak, semuanya pecah usai musim berakhir. Jota dikabarkan menjalani prosedur kecil pada bagian paru-paru. Tidak ada pengumuman resmi. Tidak ada pernyataan dari klub. Tapi satu hal pasti, ia tidak naik pesawat untuk kembali ke Inggris karena rekomendasi medis. Sesuatu yang, hingga hari ini, menjadi salah satu keputusan paling menentukan dalam hidupnya. Pada malam tanggal 2 Juli 2025, Diogo Jota duduk di belakang kemudi Lamborghini Urus, bersama sang adik. Mobil mewah itu meluncur cepat di jalan raya A52 yang sepi dan gelap. Menurut laporan resmi Guardia Civil, mobil berada dalam kecepatan tinggi ketika tiba-tiba salah satu ban belakang meledak. Dalam sekejap, kendaraan kehilangan kendali, keluar jalur, menabrak pembatas, terguling, lalu terbakar. Penduduk sekitar yang mendengar ledakan mencoba menolong, tetapi api sudah terlalu besar. Saat mobil padam, yang tersisa hanya puing-puing hangus dan dua tubuh yang nyaris tak dikenali. Dunia baru tahu, Diogo Jota, sang pahlawan dari Portugal, telah tiada. Banyak yang menangis. Banyak pula yang bertanya, apakah semua ini bisa dicegah? Apakah klub tahu ia tidak dalam kondisi layak berkendara jauh? Dan yang paling menyakitkan, kenapa seorang pemain top harus menyembunyikan sakitnya, hanya demi tampil kompetitif? Jota naik perlahan, diam-diam, dalam keheningan. Dan ia jatuh tragis, dalam sunyi yang membakar. Tapi pertanyaan besar masih belum terjawab. Dan dalam video ini, kita akan terus menyusuri bayang-bayang di balik tragedi terbesarnya. Dalam minggu-minggu setelah kepergian Diogo Jota, dunia sepak bola terdiam. Tidak ada pernyataan resmi dari Liverpool selain ucapan duka yang sangat singkat. Tapi publik tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Tragedi ini terlalu besar untuk diabaikan. Dan saat kabut mulai menghilang, satu persatu fakta-fakta mengejutkan mulai terkuak. Menurut laporan resmi Guardia Civil yang dirilis kepada media Spanyol seperti Cadena SER dan Eropa Press, Lamborghini Urus yang ditumpangi Jota dan adiknya dipastikan melaju pada kecepatan tinggi saat kecelakaan terjadi. Saksi mata menyebut suara ledakan dari ban belakang terdengar keras sebelum mobil terguling dan terbakar. Kebakaran itu begitu hebat hingga memakan waktu lebih dari 2 jam bagi petugas pemadam kebakaran untuk mengendalikan api. Lebih mengejutkan lagi, hasil forensik menyatakan bahwa tubuh Jota dan Andre Silva tidak bisa langsung dikenali.
Identifikasi hanya bisa dilakukan melalui sidik jari dan hasil DNA dari catatan medis yang dimiliki klub dan keluarga. Fakta ini menghancurkan para fans bahwa idola mereka tewas dalam kondisi mengenaskan, tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Namun, yang paling mengguncang bukanlah kecelakaannya, tapi alasan di balik rutenya. Dokumen medis bocor dari sumber dalam menyebut bahwa Jota telah menjalani prosedur paru-paru usai musim 2024-25 berakhir. Bukan operasi besar, tapi cukup serius hingga dokter menyarankan dia menghindari tekanan udara dalam kabin pesawat. Liverpool, menurut sumber yang tak disebutkan namanya oleh Record, Portugal, sempat ingin mengirim tim medis untuk menjemput Jota. Tapi Jota menolak. Ia merasa lebih baik. Ia ingin menghabiskan waktu terakhir liburan bersama adiknya sebelum kembali ke Inggris. Tidak ada yang menyangka bahwa ini akan menjadi perjalanan terakhir mereka. Dan yang paling menyedihkan, adiknya, Andre Silva, bukan orang terkenal. Ia bukan atlet. Ia hanya saudara yang setia, yang ikut temani kakaknya dari Portugal ke Spanyol. Ia hanya ingin menyeberang ke Inggris dan mungkin menikmati beberapa hari bersama keluarganya di Liverpool. Tapi takdir berkata lain. Media sosial dibanjiri pesan-pesan duka dari seluruh dunia. Mohamed Salah memposting foto lamanya bersama Jota dengan caption singkat, "Brother. Always." Virgil van Dijk menulis, "Kami kehilangan salah satu orang terbaik yang pernah aku kenal. Bukan hanya pemain luar biasa, tapi manusia yang rendah hati dan selalu tersenyum." Namun di balik itu, fans bertanya, kenapa tidak ada peringatan resmi dari klub? Mengapa masalah kesehatan Jota begitu dirahasiakan? Apakah ini bagian dari budaya diam dalam dunia olahraga elit di mana pemain dipaksa menyembunyikan sakit agar tetap terlihat kuat? Beberapa sumber menyebut bahwa Jota sendiri meminta agar masalah kesehatannya tidak diumumkan. Ia takut kehilangan tempat di tim utama. Ia ingin kembali fit dan membuktikan diri saat pramusim dimulai. Ia ingin memulai ulang, lebih kuat, lebih tenang. Tapi tubuhnya mungkin berkata lain. Dan dalam sunyi malam itu, ia meninggalkan semuanya. Cerita ini bukan hanya tentang kecelakaan mobil. Ini tentang tekanan, pengorbanan, dan harga mahal yang dibayar oleh mereka yang berdiri di panggung sorotan. Kini, semua telah berlalu. Tapi luka itu masih membekas. Dan mungkin, akan terus membekas dalam ingatan semua yang mengenalnya baik di dalam maupun di luar lapangan. Diogo Jota bukanlah pesepak bola yang suka mencari perhatian. Ia bukan tipe yang pamer mobil mewah, pesta malam, atau skandal asmara di halaman depan tabloid. Jota adalah pribadi yang kalem, tertutup, dan fokus pada pekerjaannya, mencetak gol. Ia adalah pemain yang lebih memilih membuktikan dirinya di lapangan ketimbang di media sosial. Dan justru karena itu, kematiannya menjadi begitu menyakitkan karena kita merasa kehilangan seseorang yang tulus di tengah dunia yang keras dan penuh pencitraan. Dari sudut pandang kanal ini, kisah Jota lebih dari sekadar kecelakaan lalu lintas. Ini adalah potret nyata dari tekanan tak terlihat dalam dunia olahraga modern. Ketika karir, harapan, dan rasa takut gagal menyatu, para atlet seringkali memilih untuk menekan rasa sakit secara harfiah dan emosional demi mempertahankan eksistensi mereka. Jota memilih tidak mengungkap penyakitnya. Bukan karena ingin bohong, tapi karena ia ingin tetap dianggap kuat. Dan seperti banyak atlet lainnya, keputusan itu membawanya pada jalur sunyi, di mana rasa tanggung jawab lebih besar dari kebutuhan untuk sembuh. Kami juga mempertanyakan, di mana peran klub dalam semua ini? Apakah Liverpool benar-benar tidak mengetahui bahwa salah satu pemain mereka sedang melakukan perjalanan darat berisiko tinggi setelah prosedur medis? Ataukah ini adalah hasil dari budaya diam yang selama ini mengekang atlet dari bersuara tentang kelemahan mereka? Kematian Jota juga menunjukkan bahwa bahkan orang dengan segala fasilitas dan teknologi terbaik pun tidak kebal terhadap nasib. Ia punya mobil teraman, jalan tol tercepat, tim medis terbaik tapi satu ledakan ban, satu detik kehilangan kendali, cukup untuk merenggut segalanya. Kepada Andre Silva, saudaranya, dunia mungkin tak mengenalmu. Tapi lewat tragedi ini, kamu menjadi simbol dari kesetiaan tanpa syarat menemani sang kakak hingga akhir perjalanan. Kehadiranmu dalam cerita ini mengingatkan kami bahwa di balik nama besar, selalu ada orang-orang yang mencintai secara diam-diam. Untuk para penonton kanal ini, kami ingin bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Jota untuk menyembunyikan sakitnya? Apakah itu keberanian, atau justru bentuk keputusasaan dari tekanan sistem yang tidak manusiawi? Dan bagaimana dengan klub-klub besar seperti Liverpool? Sejauh mana tanggung jawab mereka untuk memastikan kesehatan fisik dan mental pemain?
Apakah seharusnya kita sebagai fans juga belajar untuk tidak selalu menuntut performa maksimal, tanpa mengetahui luka yang ditanggung idola kita? Kami percaya, Diogo Jota meninggalkan lebih dari sekadar kenangan di lapangan. Ia meninggalkan pertanyaan yang mengganggu hati. Sampai kapan para atlet harus memilih antara menyelamatkan karir atau menyelamatkan nyawa mereka? Diogo Jota datang dan pergi seperti kilat cepat, terang, tapi terlalu singkat. Ia tidak memiliki waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada konferensi pers terakhir, tidak ada pelukan perpisahan di ruang ganti. Hanya kobaran api di malam gelap, di jalan raya sepi di Zamora, menjadi saksi bisu akhir hidup seorang lelaki yang seluruh hidupnya dipersembahkan untuk sepak bola. Kini, kita tak lagi bisa melihatnya berlari di Anfield, mengangkat tangan ke langit usai mencetak gol, atau memberi isyarat diam kepada fans lawan yang meremahkannya. Tapi ada sesuatu yang tak bisa diambil dari Jota, warisan ketenangan dan dedikasi yang jarang kita temui dalam gemuruh industri hiburan olahraga saat ini. Setiap kali kita menonton ulang golnya ke gawang Arsenal, hat-trick-nya melawan Atalanta, atau selebrasi kecilnya yang sederhana namun tulus, kita tidak hanya melihat seorang pemain. Kita melihat manusia yang berjuang keras dalam diam, yang memilih mengorbankan kenyamanan untuk mengejar impian, yang menahan sakit agar tetap bisa berada di lapangan demi orang-orang yang mempercayainya. Dan di balik tragedi itu, ada satu pelajaran yang sunyi tapi tajam, bahwa tidak semua luka bisa dilihat. Bahwa tak semua pahlawan merasa aman untuk mengaku bahwa mereka terluka. Kita sekarang tahu, bahwa di balik senyum tenang dan permainan brilian itu, Diogo Jota menyimpan rasa sakit yang tidak banyak orang tahu. Dan mungkin, ia ingin tetap begitu diam, kuat, sampai akhir. Beberapa kisah memang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Tapi sekarang kamu tahu. Warisan Jota bukan hanya trofi atau statistik. Tapi bagaimana ia menjalani hidupnya dengan tekad, kesetiaan, dan keberanian diam-diam yang hanya sedikit orang sanggup miliki. Dan meski kini ia telah tiada, cerita tentangnya akan terus hidup. Di setiap stadion yang pernah ia jejak. Di setiap sorakan nama yang pernah menggema. Dan di setiap hati yang kini merindukannya.